Waktu kampanye Pilpres 2024 semakin menipis. Para calon presiden dan wakil presiden semakin asik untuk mengikuti kegiatan kampanye mulai dari kota-kota besar hingga pelosok desa. Tapi jangan lupa bahwa ternyata di belakang mereka ini ada sosok keluarga dan sosok istri yang terus menemani dan memberikan support secara langsung untuk kesuksesan para capres dan cawapres. Nah, kali ini CNN Indonesia berkesempatan untuk mewawancarai secara langsung istri dari calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Di kanan saya sudah ada Ibu Ferry Farhati. Ibu Ferry, apa kabar Ibu? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Senang bisa ketemu. Alhamdulillah, kita kali ini bisa ngobrolnya lebih santai ya Bu santai. Ya. Tidak di momen lapangan. Kampanye, tidak di lapangan, tidak keliling-keliling ya Bu ya. Di rumah Ibu. Ibu, saya pengen tahu sebenarnya. Ini kan momen kampanye, penting untuk Bapak dan keluarga dan Ibu begitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih Bu momen-momen pagi hari begitu yang sebenarnya yang biasa dilakukan sama Ibu sama Bapak dan anak-anak terus sekarang sudah tidak bisa dilakukan? Ada nggak Bu? Iya, memang dengan adanya kampanye ini tentu saja jadwal keluarga pun jadi berubah bersama keluarga ya. Artinya Pak Anies lebih sering keluar kota. Kalau dulu kan waktu gubernur di Jakarta terus, ya paling nggak setiap pagi ada gitu ya. Tapi sekarang kesempatan itu ada tapi berkurang dari biasanya. Tapi memang saya merasa bahwa anak-anak juga sudah bisa memahami gitu bahwa ini adalah masa-masa penting bagi ayahnya untuk berkeliling dan menyapa warga. Kita mengatasinya juga dengan salah satu dari kita ikut misalnya gitu. Tapi ini kebetulan anak saya libur, yang bungsu, yang lain kan udah besar ya, udah punya jadwalnya sendiri-sendiri. Tapi momen-momen untuk bersama itu bila ada kesempatan selalu kita siapkan, selalu kita sempatkan untuk ikut sama Bapak begitu ya. Kalaupun ada di Jakarta, Bapak kita sempatkan untuk paling nggak ada ngobrol-ngobrol atau gimana gitu. Seperti pagi ini kita sempat ke bareng-bareng gitu. Duduk di meja makan gitu ya. Berarti Bu Ferry juga sempat masih bisa bikinin sarapan untuk Bapak gitu Pak? Iya, tadi sempat bikin sarapan. Rasanya lebih enak, lebih mantep gitu kalau sarapannya saya yang bikinin. Bersama langsung sama Ibu, dari tangan Ibu dibuatin ya Bu ya. Bu, ini kan juga momen akhir tahun dan awal tahun ini kan liburan bersama keluarga. Biasanya kalau sebelum jadi gubernur sebelumnya kemarin ya, menjadi gubernur, sekarang jadi calon presiden, ini kan pasti akan ada momen-momen liburan gitu Bu. Keluar kota atau mungkin jalan-jalan bersama keluarga besar gitu. Sekarang masih sempat nggak sih Bu sebenarnya? Sebetulnya waktu kemarin Pak Anies gubernur itu justru pada saat-saat libur Pak Anies tugasnya lebih banyak tuh. Karena dia harus standby kan, tahun baru dia standby, lebaran dia standby, nggak boleh pergi kemana-mana. Jadi sudah pada momen-momen liburan itu sebetulnya Pak Anies lebih banyak bertugas. Nah terakhir kali kami berlibur bersama itu waktu berangkat haji bareng-bareng. Yang kemarin itu kesempatan kita memang benar-benar bareng-bareng. Ibu berarti kan ini kan kalau kita lihat tadi kan Ibu cerita bahwa anak-anak ini juga ikut dalam momen-momen safari politik Bapak dan Ibu juga ikut terjun. Ya. Pernah kelelahan nggak sih Ibu sebenarnya? Nggak tahu kenapa ya, ketika kita pergi keliling itu kita semangat, artinya penuh gembira gitu, bertemu warga, bertemu dengan banyak orang dan melihat langsung kondisi di daerah. Ketika bepergian kita senang. Nah, baru ketika sampai rumah rebahan itu tuh baru deh berasa capek. Baru berasa capeknya pas sudah rebahan. Tapi secara keseluruhan saya senang bisa ikut terlibat. Dan kalau berangkat bersama dengan Mas Anies berarti saya punya waktu cukup banyak untuk bisa ngobrol di kendaraan, di antar titik kampanye itu kita punya waktu untuk bisa bersama. Saya melihat ini momen ketika kita sebetulnya bisa berbarengan dalam waktu yang cukup lama. Jarak antara satu titik kampanye ke titik yang lainnya kan biasanya juga pendek kalau di Jakarta, kalau di sini jauh-jauh ya. Dan itu juga kesempatan untuk istirahatnya ada di situ. Tapi kalau ketemu warga itu menyenangkan, bisa merasakan apa yang mereka harapkan,
bagaimana melihat antusiasme masyarakat bertemu Mas Anies. Mobil lewat pun orang nunggu di pinggir jalan, itu sebuah keberkahan gitu buat kita bahwa ada harapan gitu dari masyarakat. Ini kan Tia, Mutiara dan juga Mikael ini kan anak-anak ibu dan bapak. Ini kan juga ikut ya Bu terjun ke lapangan. Ya. Ada paksaan nggak sih Bu sebenarnya? Atau mereka baru pertama terjun baru sekarang? Mereka sekarang dalam posisi Abah apa yang bisa kita bantu. Jadi ada semangat juga dari mereka untuk ikut terlibat. Dan dengan cara mereka sendiri, Mikael aktif dengan anak muda, dengan kegiatan-kegiatan anak muda, organisasi anak muda. Tia juga gitu. Tia ikut terlibat malah di tim kampanyenya Bapak dari segi substansi. Dia ikut research dan lain-lain. Itu yang saya lihat perbedaannya. Kali ini anak-anak dengan kesadarannya sendiri ingin membantu, ingin ikut terlibat dalam kampanye ayahnya, dan artinya ini bersama-sama dikerjakan. Gitu. Saya di sisi lain saya juga punya aktivitas sendiri kadang, jadi bagi-bagi tugas. Bapak ya, kemana, saya kemana, anaknya kemana. Pernah saya screenshot itu geotagging yang ada di HP itu kita screenshot yang semua nyebar, gitu. Tapi itu yang membuat kita merasa bahwa ini adalah punya tujuan yang sama, punya gerakan bareng-bareng gitu, pergi bareng tapi tujuan yang berbeda. Itu tetap merasa bareng gitu, merasa bersama-sama. Artinya Bu Ferry sendiri memaknai momen kampanye ini adalah support system untuk keluarga. Bapak, begitu paling penting ya Bu ya. Dan ada rasa bahwa this is ours gitu. Ini perjuangan kita bersama gitu. Dan ada rasa ikut terlibat itu penting gitu buat anak-anak. Dan saya sangat mensyukuri bahwa Mikael dan Tia yang memang usianya sudah cukup ya untuk ikut kampanye, dan dia punya kesadaran pentingnya untuk menentukan pilihan gitu, untuk mengajak orang agar memilih ayahnya. Itu buat saya sebuah keberkahan bahwa akhirnya mereka menyadari sendiri bahwa mereka harus terlibat. Gitu. Karena kalau aku lihat setiap hari, kalau misalnya ada momen anak-anak ibu dan bapak ikut, itu kan ada anaknya Pak Muhaimin ya, ada anaknya Gus Imin juga ikut. Jadi kayak udah bonding juga ya Bu ya, sama keluarga cawapres gitu. Alhamdulillah kita itu ketemu dengan pasangan cawapres yang keluarganya kurang lebih usianya bersamaan. Dan usianya kurang lebih sama. Dan nyambung gitu. Bahkan ketika kita sempatkan untuk kumpul keluarga, dua keluarga kumpul, dan ketika pertemuan pertama itu udah langsung gayeng gitu, udah langsung klik gitu. Ini luar biasa sekali buat kita bahwa sekarang kita punya anggota keluarga baru yang lebih besar. Dan Mikael juga kadang pergi dengan anak-anak Gus Imin atau dengan Tia kemarin juga ke Jawa Timur bareng-bareng. Saya melihat anak-anak muda yang ikut aktif, ikut berperan menentukan arah ke depan gitu, yang dia ikut kampanye gitu, itu sebuah keberkahan sih buat kita. Iya. Kalau tadi kita udah tanya-tanya soal support system Bu Ferry dengan Pak Anies selama kampanye dan sampai nanti 2024 ya Bu ya. Ini kita juga mau cari tahu gimana pandangan dari Bu Ferry sendiri soal isu kesehatan mental Ibu. Kesehatan mental kan kalau kita lihat makin kesini, apalagi anak-anak muda ya Bu ya, ini kan makin ringkih begitu. Gampang sekali merasakan keresahan. Nah kalau dari Ibu, ini kan banyak juga tersebar bahwa adanya bullying ini semakin sering terjadi di anak-anak muda, bahkan anak-anak yang masih sekolah begitu. Pentingnya bagaimana sih Bu, dan apa yang harus dirubah sebenarnya dari? Iya, memang isu kesehatan mental ini bukan isu yang baru sebetulnya, mungkin dialami juga oleh setiap generasi sebetulnya. Hanya saja konteks hari ini di mana semua informasi terbuka, semua informasi terlihat dan begitu cepat, kemudian
keterlibatan kita dalam interaksi itu tidak hanya keterlibatan yang secara langsung, tapi juga ada dunia online gitu yang sangat cepat informasinya. Ini membuat isunya menjadi terangkat dan terlihat. Selain itu yang terdampak pun menjadi banyak. Nah, masalah isu kesehatan mental ini tidak bisa kita anggap enteng, tapi harus kita hadapi bersama. Anak muda yang tumbuh di generasi Z ini itu generasi yang semuanya serba cepat, informasi diterima dengan cepat. Kemudian ini bisa menjadi positif atau bisa menjadi negatif. Menjadi positif ketika kita bisa memperkaya diri tentang bagaimana sih menghadapi isu kesehatan mental ini, apa saja yang bisa dikerjakan, tapi bisa juga menjadi sumber kesehatan mental, di mana standar ideal itu begitu banyak bertebaran di dunia maya, sementara kita tidak bisa mendekati ke idealisme itu. Gitu. Standar kecantikan berbeda, standar ada contoh-contoh, padahal yang kita tampilkan di media sosial itu kan yang bagus-bagus ya, seleksi kan. Iya, Bu. Nah, yang kita lihat di kenyataan itu tidak seperti itu, jadi ada gap. Nah, itulah yang kemudian memunculkan kok aku tidak seperti itu, kok aku nggak sempurna. Ada perasaan-perasaan yang kemudian membuat dirinya itu menjadi vulnerable, menjadi mudah down, mudah bermasalah gitu dengan keyakinan dirinya. Nah, itu yang kemudian menjadi isu kesehatan mental anak-anak sekarang. Jadi memang konteks kehidupannya yang cepat dan lain-lain itu membuat mereka menjadi lebih mudah terkena masalah kesehatan mental. Ya. Tadi Bu Ferry juga sempat menyinggung soal sosial media ya Bu ya. Itu kan memang kalau kita lihat sekarang tadi yang Ibu sampaikan, yang kita tunjukkan di sosial media dan kehidupan asli itu jauh berbeda ya Bu ya. Pasti kita tunjukin di sosial media atau di dunia maya, ini kan yang seru-seru aja, nggak mungkin kita share yang nangis-nangis gitu ya Bu ya. Nggak mungkin kejelekan kita share. Nah betul, tapi sebenarnya itu bisa mempengaruhi kejiwaan ataupun pribadi orang ya Bu ya berarti ya? Iya. Saya melihat bahwa isu kesehatan mental ini nggak bisa cuma ditangani sendiri oleh si anak, keluarga yang paling penting. Bahwa kalau sejak awal yang penting dari seseorang itu adalah sense of self yang matang. Ada rasa percaya diri, ada self esteem. Nah itu kan ditumbuhkan dalam keluarga. Dari sejak dini dengan memenuhi kebutuhan anak-anak. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan batasan yang jelas, baik buruk, kebutuhan akan keteraturan, jadwal yang teratur, kemudian kebutuhan akan keterlibatan dalam keluarga. Ini yang kemudian membentuk self seseorang. Yang terakhir, keluarga itu harus bahagia, anak itu harus bahagia. Nah itu disediakannya di keluarga sejak dini. Ketika ini terpenuhi, maka akan tumbuh anak yang percaya diri, anak yang mempunyai self esteem yang tinggi, anak yang punya sense of self bahwa ya dia boundariesnya apa, itu tumbuh dari keluarga. Nah, ketika sampai ke luar, maka dia tahu bagaimana menghadapi isu-isu di luar karena ini sudah lengkap nih, dirinya sudah merasa yakin, merasa cukup dengan dirinya. Tapi ketika ini tidak ada, keluarga tidak menjadi support system bagi anak untuk menjadi pribadi yang kuat, tangguh, maka ketika dia keluar, isu-isu ini kemudian bermasalah, membuat dia menjadi tidak percaya diri dan bermasalah menjadi isu mental. Nah, tugas orang tua itu menjadi tempat kembali, kemudian memastikan bahwa anak merasa nyaman di rumah, tidak mencari solusi di luar, atau bahkan tidak mau bercerita kepada orang tua. Itu yang menjadi masalah ketika akhirnya jalan pintas yang salah itu yang diambil. Tapi kalau ada keluarga yang mendukung, insya Allah bisa melewatinya. Dan yang lebih penting lagi bahwa remaja itu sadar, urgensinya sadar bahwa kesehatan mental itu isu yang biasa terjadi dan
kita bisa tangani bersama, kita bisa berkonsultasi kepada ahlinya. Itu yang belum ada edukasi tentang bahwa it's okay to have a problem. Kalau ngelihat idealisme tuh kan kita nggak boleh tuh punya masalah, kan orang lain sempurna, kita harus sempurna juga gitu. Punya masalah adalah hal yang biasa, dan kita sekarang sudah terbuka dengan berbagai macam fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ada psikolog, ada konselor di sekolah, ada keluarga yang mendukung. It's okay to have a problem and then solve it. Tapi terbalik sekarang. Ketika anak masih kecil, kita bisa mold gitu, mereka dilepas anak-anak tanpa ada penanganan, tanpa ada keterlibatan orang tua. Ketika remaja, ketika kita sudah tidak bisa berbuat banyak, orang tua sibuk. Ya, anak saya kenapa ini? Jadi memang isu kesehatan mental itu harus ditangani bersama. Tidak hanya itu tanggung jawab keluarga, tidak hanya itu tanggung jawab sekolah yang terpisah kemudian, tapi ada narasi dalam bernegara itu, dalam pemerintahan itu, ini pendidikan anak-anak itu milik bareng loh, milik bareng. Dulu Mas Anies waktu di kementerian membuat gerakan mengantarkan anak pada hari pertama. Itu sebuah gerakan yang sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Bahwa ketika kita mengantarkan anak ke sekolah, orang tua tuh harus tahu sekolah itu seperti apa, kenal dengan gurunya. Di hari pertama itulah ketika kita membuat interaksi yang pertama dengan guru-gurunya, dengan anaknya, membaca suasana. Jadi kebijakan yang ada di pemerintah itu mengajak orang tua melihat, oh ya ini mendidik anak itu kerja bareng loh, nggak cuma di rumah, nggak cuma di sekolah, tapi antara keduanya pun kita harus terlibat. Jadi pemerintah tuh ikut hadir menciptakan tempat-tempat yang memungkinkan anak-anak yang memiliki kesehatan mental punya tempat berlari, tempat bertanya, tempat mencari bantuan, hotline-nya disiapkan. Sekolah konselornya ada, kemudian puskesmas psikolognya ada, dan pendidikan bahwa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa permasalahan mental itu bisa ditangani bersama. Permasalahan mental ini ada jalurnya untuk diselesaikan. Jadi bukan ketika ada masalah siapa yang mesti menyelesaikan, keluarga mendukung, sendiri-sendiri gitu enggak. Tapi secara bersamaan, yang itu tentunya perlu dibangun oleh orang yang punya kewenangan. Ketika itu terbentuk, insya Allah suasananya menjadi lebih nyaman, lebih tenang untuk keluarga dalam menghadapi permasalahan isu mental ini. Nah, kali ini saya lagi mampir ke dapurnya Ibu Ferry, tepat di bawah di rumahnya ini. Kalau dilihat nyaman sekali ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini Ibu lagi masak apa Bu kalau boleh tahu? Ini mau bikin roti konde kalau saya bilang. Roti konde. Roti Biasanya konde. kita kalau tahu kue Maryam gitu ya Bu ya. Roti konde. Ini biasa dimasaknya kalau di rumah pas lagi momen apa Bu? Ini saya selalu siap sih. Kadang nanti ada tamu atau kita mau makan malam. Untuk cemilan-cemilan ya Bu ya? Cemilan. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya Bu ya, kali ini aku mau ngebahas soal persiapan menjadi orang tua dan menjadi istri. Oke. Kan kalau kita lihat kan Ibu nih dengan Pak Anies ini membuka diri dan anak-anak ini terbuka. Dari mulai masalah yang kecil sampai masalah-masalah besar gitu ya. Dan Ibu bilang ini sangat penting fondasi dari rumah gitu. Iya. Sebenarnya apa sih Bu yang harus dipersiapkan sebelum menikah? Iya. Sebetulnya pernikahan itu bukan tidak selamanya butterfly and flowers gitu ya, tapi ada juga hal-hal yang mungkin menjadi tanggung jawab besar gitu. Bahwa pernikahan itu sebuah milestone yang membuat kita menjadi lebih dewasa, punya tanggung jawab yang lebih besar, apalagi ke depannya kita akan ada anak gitu. Maka ketika kita memutuskan untuk dengan siapa kita akan hidup bersama di sisa hidup kita, itu kita harus betul-betul matang gitu. Tidak hanya mendasarkan
keputusan kita pada rasa berbunga-bunga yang ada gitu. Tapi ketika kita memiliki rasa berbunga-bunga yang ada berdua itu, kita buat rencana ke depan bahwa menikah itu punya tujuan, bahwa menikah itu akan hidup bersama dalam waktu lama. Saya ingat dulu ketika Mas Anies melamar. Ini nih yang penting saya pengen tahu nih Bu, waktu ngelamarnya gimana Bu? Iya, Mas Anies bilang bahwa saya ingin hidup bersama gitu nanti ke depannya. Kita ingin punya masa depan bersama gitu, bareng-bareng. Mas Anies waktu itu kita sekolah bareng, jadi ada rencana 5 tahun gitu. Kita nanti 5 tahun dari sekarang mau bikin apa, mau jadi apa gitu. Rencananya sekolah, kita jalanin sekolah. Pulang dari sekolah kita balik ke Jogja, mau ngajar, jadi dosen. Itu rencana. Ketika kita ngelewatinnya, bisa saja berubah di tengah jalan, tapi paling enggak kita punya pegangan dulu di awal. Dan kita juga perlu mengedukasi, perlu mensosialisasikan bahwa menikah itu punya tanggung jawab besar. Gitu. Jadi dalam memutuskan pun kita nggak bisa sembarangan. Terus abis selesai menikah, ini kan aku dapat cerita kalau misalnya Ibu dengan Mas Anies pas punya anak pertama ini sempat LDR Bu. Iya. Galau nggak sih Bu tuh ditinggal jauh-jauh? Iyalah gitu? pasti, nggak mau. Ya masa itu apalagi baru menikah ya. Baru menikah pengennya lagi kita bareng terus kan. Nah tapi memang itu tadi karena kita punya tujuan bersama dan situasinya saat itu harus memilih gitu. Nah kita akhirnya menjalaninya ya dengan ya sudah memang ini yang kita harus jalani. Tapi bukan berarti pun the end of the world gitu kan. Dengan harapan bahwa suatu saat kita akan kemudian berkumpul lagi gitu. Waktu itu pokoknya kalau saya lanjut di sana kayak saya hamil. Hamilnya itu berat. Jadi bolak-balik harus diinfus, padahal kita nggak ada kendaraan, kita nggak punya apa-apa, mahasiswa, rumah sakit jauh gitu. Akhirnya mengganggu konsentrasi studi kan. Saya bilang ini kalau begini terus nanti keluarga nggak dapet, sekolah juga nggak dapet. Nah kita harus memilih gitu. Nah karena kita punya tujuan, ya kita pilih tujuan yang terbaik dan kita jalani bersama gitu. Ya dua-duanya juga pengennya bareng terus kan, tapi situasinya menuntut kita untuk kemudian berpisah gitu selama. Bu, ini kan kalau kita tonton di film-film, kalau kita ngerti sosmed, ini kan banyak juga pasangan-pasangan muda, ini mungkin buat tips anak-anak muda nih, ini akhirnya terjerumus masuk ke dalam goa yang disebut toxic relationship. Bu Ferry pernah ngalamin nggak sih Bu, atau mungkin ada tips buat teman-teman yang masih muda nih? Iya, ini kita tuh terlalu melihat apa yang ditampilkan di sosial media itu yang ideal. Kemudian ketika kita melihat kenyataannya tidak sesuai dengan harapan yang standarnya adalah drama-drama Korea, ya kan? Drakor, dimana cinta itu begitu indah gitu. Ketika kita menghadapi kenyataan ada masalah yang memang sebetulnya normal gitu terjadi, itu menjadi kok saya begini ya, kok nggak seperti di idealnya yang kita lihat gitu, kok kenyataannya nggak seperti yang dibayangkan. Itu yang kemudian menjadi masalah gitu, bahwa saling menyalahkan bahwa kamu harusnya begini, kamu harus begini. Jadi dua-duanya saling menyalahkan, akhirnya jadi toksik. Ya, saling menuntut supaya ideal gitu. Itu yang membuat menjadi toksik. Sadari bahwa kehidupan itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang selalu mulus, pasti ada masalah. Dan bicarakan dengan pasangan kalau kita ada masalah dalam menghadapi masalah, potensi-potensi masalah itu bisa kita lihat dari awal. Kalau kamu nggak setuju aku kerja, gimana? Aku pengen kerja, gimana? Dibicarakan dari awal, jangan menikah dulu baru kemudian isu-isu yang ada dibicarakan. Dibahas gitu ya Bu. Jadi ada nilai-nilai yang harus dipegang bersama, yang sama. Kalau misalnya aku tanya, Ibu nih sama Pak Anies, love language-nya apa sih Bu? Kan ada act of service, memberikan service, atau Ibu butuh yang quality time, menghabiskan waktu sama Pak Anies, berduaan, atau bersama keluarga, atau mungkin yang ngasih kado, atau yang
dipuji-puji gitu kayak Bu Ferry cantik sekali hari ini. Ibu yang mana Bu? Ya, a bit of everything. Tapi Pak Anies bisa ngasih semuanya Bu. Alhamdulillah, tapi Mengerti yang ya, Bu? waktu sekarang masih agak sulit karena kan sibuk ya. Makanya saya kadang ikut kampanye bisa ngobrol. Oh itu salah satu momen untuk quality time ya Bu ya? Ya, bikinin sarapan juga kan itu salah satu bentuk sayang ya, bentuk act of service. Ya, semua orang punya caranya sendiri. Memberikan perhatian terhadap suami, memberikan perhatian terhadap istri itu penting. Karena membuat kita punya pegangan. Kalau saya merasa bahwa pengalaman pernikahan kami di awal itu yang membuat kita punya base yang sama. Ya, menikah langsung ke luar negeri kan, sendirian berdua aja benar-benar bangun keluarga dari nol, jatuh bangun bareng. Nggak semuanya enak, tapi pengalaman ketika kita melewati itu menjadi shared memory bahwa we have each other loh. Kita pernah di situasi yang sangat buruk dan kita survive. Itu yang penting, yang membuat saya semakin dekat, dan keluarga itu tumbuh. Cinta itu tumbuh. Cinta itu tumbuh ya Bu ya? Nggak makin berkurang. Jadi perlu dipupuk. Aku juga dengar kata ceritanya waktu Mutiara anak pertama Ibu lahir, pas udah lama gak ketemu Pak Anies manggilnya Om. Benar nggak sih Bu? Jadi karena kita kepisah lama, dia udah 15 bulan belum pernah ketemu ayahnya. Ketemunya usia 4 bulan kan nggak inget ya, masih bayi sekali. Nah ketemu laginya ketika 15 bulan dan dia ketemu orang baru gitu kan, laki-laki yang nggak pernah ada, ya dipanggilnya Om lah. Gitu. Selama-lama ketika Mas Aniesnya juga sangat dekat dengan Tia, diurusin sampai suapin. Kedekatannya anak pertama Ibu Tia dengan Pak Anies ini kan semua Spesial. orang tahu spesial ya, Bu, ya. Ditungguin katanya setiap pulang kerja, ditanyain gimana kabarnya. Itu memang Ibu yang bentuk atau memang inisiatif dari Tia sendiri sih Bu? Mungkin ya kebiasaan untuk berkomunikasi dalam keluarga itu ada. Ya bercerita, Mas Anies pulang dari manapun bercerita gitu. Nah itu Tia tumbuh dengan itu. Jadi ketika dia sudah besar, kebiasaan itu udah tumbuh. Jadi ayahnya pulang ditungguin, pengen denger ceritanya gitu. Jadi memang anak itu kan tumbuh dalam keluarga dari kebiasaan-kebiasaan yang kita buat. Orang tua harus jadi contoh. Kalau kita pengen anak kita punya tata krama, ya kita juga orang tuanya punya tata krama. Kalau kita nggak mau anak-anak berbicara kasar di luar, ya kita juga di rumah ya jangan ada kata-kata kasar. Gitu. Jadi nggak bisa menuntut anak, tapi dimulai dari orang tua ya Bu? Dimulai dari orang tua. Nah, kebiasaan mendengarkan cerita itu tumbuh sampai sekarang. Semua anak-anak kalau Mas Anies datang merindukan ceritanya gitu. Nunggu cerita. Mas Anies itu pendongeng gitu. Bahkan dulu lagi anak-anak masih kecil-kecil gitu. Anak-anak udah waktunya tidur, abahnya mau dengerin dongeng katanya gitu. Nanti kalau abahnya pulang awal, langsung girang dengerin dongeng dulu. Dongengnya berarti bukan dari buku tapi dari ceritanya. Dari ceritanya Pak Anies dengan cara anak-anak. Gitu. Lucu gitu. Ibu terima kasih banyak. Kita bisa mampir, bisa ngobrol sambil masak-masak ya Bu ya. Nah, kita nikmatin bareng-bareng. Nikmatin bareng-bareng. Ibu lagi bikin tadi apa Bu kuenya? Roti konde. Roti konde. Nanti makannya pakai ini ya Bu. Pakai madu. Pakai madu. Atau pakai gula. Pakai gula. Semoga kita bisa punya waktu lagi ya Bu ya kayak gini ya Bu ya. Insya Allah. Nggak melulu soal safari politik ya Bapak. Ibu juga keliling-keliling. Terima kasih banyak sudah mau ngobrol berbincang sama kami. Terima kasih udah ada selingan dari kampanye. Selingan agak-agak santai gitu ya Bu ya. Santai. Terima kasih banyak sudah mau bersama-sama sama CNN TV Indonesia. Terima kasih sama-sama.